Hai teman-teman, aku mau kasih informasi ke kalian nih. Ada informasi pajak yang bisa bikin gaji kalian tetap utuh loh. Penasaran gak sih gimana cara dapetinnya atau gimana cara penerapannya? Nah, sebelum kita simak lebih lanjut, pertama-tama kenalin dulu, nama saya Evan Katina Mungkin Arlova, dan tentunya di sini saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya yang nantinya akan memberikan informasi-informasi penting lainnya. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya, supaya kalian nggak akan ketinggalan dengan informasi-informasi yang akan kita berikan. Nah, pastinya teman-teman tahu dan familiar dong dengan PPh pasal 21. Nah, sekarang ini pemerintah kasih kita skema spesial tentang PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Atau sekarang ini bisa kita kenal dengan PPh pasal 21 DTP. Tentunya teman-teman gak perlu khawatir karena PPh pasal 21 DTP ini diatur oleh PMK nomor 10 tahun 2025. Jadi PPh 21 DTP ini merupakan sebuah fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kita, di mana pajak penghasilan atas penghasilan tertentu itu dibayar oleh pemerintah. Jadi gaji yang kita dapat bisa lebih utuh loh teman-teman. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini tentunya diberikan kepada karyawan, kepada pemberi kerja tertentu dalam bidang tertentu juga yang diatur dalam PMK nomor 10 tahun 2025 seperti tekstil, alas kaki, pakaian, furniture, atau barang lain dari kulit. Kenalkan, nama saya Novita Friska Susilo dari Universitas Kristen Duta Wacana. Pada hari ini, saya akan membahas tentang kasus PPh 21 DTP oleh pemerintah. Pada kasus ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk cash inbox. Sini, aku kasih fakta berita ke kalian mengenai PPh 21 DTP, supaya kalian itu nggak kena hoax. Yuk, lihat cuplikan berita berikut ini. Nah, kemudian paket 4, tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025. Yang 4 adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kemudian untuk pekerja industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan, yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja, dan alokasi tahun ini sudah disediakan 800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan. Kemudian diskon iuran
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan untuk pekerja upah, ini diperluas bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya 753 miliar. Nah, pemerintah kasih kita solusi nih. PPh 21 DTP sebagai instrumen pemulihan. PPh 21 DTP ini adalah contoh fiskal stimulus yang cerdas. Bukan sekedar menghapus pajak, tapi menargetkan langsung pekerja berpenghasilan rendah dan menengah di sektor vital. Tujuannya meningkatkan disposable income alias pendapatan bersih yang bisa dibelanjakan. Jadi ketika daya beli naik, konsumsi juga akan naik sehingga bisnis akan tumbuh dan ekonomi akan berputar. Tujuan pemerintah dalam memberikan fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan stimulus kepada sektor-sektor tertentu dengan harapan roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Yang pertama, ada kebijakan pajak itu tidak selalu identik dengan beban. Dalam kasus PPh 21 DTP ini, pajak itu justru menjadi alat pelindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah keberhasilan kebijakan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Yang ketiga, pendekatan fiskal seperti ini bisa menjadi model baru, bukan hanya menghimpun tetapi juga mengembalikan pajak ke rakyat dengan cara yang tepat sasaran. Jadi, pajak itu bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi alat pemulihan kehidupan. Maka ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkeadilan. Dan pajak juga digunakan dengan tepat, bukan hanya angka yang berubah, tetapi kehidupan kembali berjalan. Gimana? Sekarang teman-teman jadi lebih tahu kan mengenai PPh 21 DTP ini? Dan yang terpenting, teman-teman jangan lupa share info penting ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga bisa tahu nih mengenai PPh pasal 21 DTP ini. Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!